Jadi amalan orang-orang tari, dengar berita-berita, dengar kabar-kabar dari guru ke guru, dari para habaib. Kenapa orang-orang pedagang di Hadramaut, di kota Seribu Wali itu, dagangan mereka walau sedikit berkah, banyak berkah juga, sedikit berkah juga. Apa alasannya? Apa alasannya? Ada di wadah kita bertuyuk dagangan. Yalah, jualannya banyak, cuman duitnya habis-habis pakai itu aja. Ujar orang kampung tuh bahasa Banjarnya kada mau likit duitnya, habis-habis pakai itu aja. Apa perbedaannya? Jadi ujar guru-guru kita, orang di Hadramaut itu, pedagang-pedagang Hadramaut, mereka sebelum membuka toko atau ketika membuka toko, ketika berdagang sampai waktu duha, mereka mengerjakan sembahyang duha. Itu alasannya pertama. Sembahyang duha ini sembahyang sugih. Sugihnya bukan hanya semata harta, tapi sugihnya lengkap. Sugih umur, sugih harta, sugih ilmu, keberkahan hidup, lengkap dari situ. Sabarataan sugih zahir dan batin. Sedikit tapi berkah, likit duitnya. Ketika sampai waktu duha, mereka sembahyang dulu walau 2 rakaat. Bila ada orang berdagang datang hendak bertukar nih orang ke toko, sidin menyauti dengan lembut, minta rela dulu ulun lah, tunggu satuman anak bahaur. Kada mungkin orang tersinggung, malahan orang yang datang itu kagum melihat si penjual tadi. Untungnya, ayolah. Sesibuk apapun si berjualan, mencari harta dunia, mencari rezeki, mencari duit, kada melupakan Tuhannya. Seorang betul tukar situ sini, kada tahu azan zuhur, kada tahu azan asar, kada tahu sembahyang duha, tukar aja terus. Akhirnya jadi pelajaran lawan tukang pembeli tadi, supan. Itu pertama supan. Jadi yang kedua pulang jadi pelajaran lawan si pembeli tadi. Pelajarannya apa? Selain supan dan menggembirakannya. Apa alasan menggembirakannya? Alasannya untungnya aku batu tukar lawan si jin nih. Kenapa aku batu tukar nih? Kan lawan orang sembarangan, tapi aku nih batu tukar lawan orang ahli ibadah, orang yang taat lawan Allah Ta'ala. Kayak ada berkah tukaranku lawan si jin. Jadi keberkahan tukaran kita tuh tergantung orang yang menjuali juga. Tapi kalau orang yang menjuali ini kada ahli dalam masalah jual beli, yalah masalah akad, apalagi kada beribadah orangnya, biar berakad juga harta tuh kurang berkahnya. Karena tukang jualnya ahli maksiat, tukang jualnya orang yang melalayakan taat ibadah lawan Allah Ta'ala. Ini pelajaran lawan sidin, pelajaran di lawan kita. Jadi kalau kita tuh anak bertukar paling bagus mencari apa jualnya itu yang selain sidin kada mampu dan kedua ahli ibadah juga. Sekalipun ada di sebelahnya ada orang barang yang sama dijual, usahakan karena sidin itu berjualan berdagang kada hagan sugih tapi hagan menyambung hidup. Dan yang kedua kita dapat keberkahan si penjual tadi karena mereka ahli ibadah, ahli taat lawan Allah Ta'ala, orang tunduk lawan Tuhan. Jadi segan orang. Dan ketujuh orang bertukar kadang-kadang tersinggung orang. Kalau mau tersinggung mencari lelah, boleh tutup toko bahaur setempat, kada mungkin orang tersinggung, pasti orang menunggui. Kalau orang tahu di berkahnya bertukar di toko itu, pasti orang menunggui. Itu alasan pertama. Kada berbada atau berendak tulisan minta rela, atau misalnya tutup toko sebentar ngerjakan sholat. Ada kalau biasanya orang di toko-toko itu ada bertulisan tutup ya. Ada juga tulisannya buka. Ada juga bahasa Inggrisnya open. Nah, open. Kalau open tuh buka. Kalau tutup tuh bahasa Inggrisnya closed. Jelas. Yalah. Mau ada closed, exit itu tempat kembali lah. Closed juga rasanya. Close itu WC kan? Tapi tulisannya C
Kloset kembali lah. Kloset lah. Close. Nah, close lah. Kalau closet itu istilah. Kloset WC. Nah, jadi orang pada tersinggung tapi bertulisan dulu bahaur satu man. Ada kesibukan sebentar, pasti orang menunggui. Aman tutup juara bisa bulikin orang. Tapi kalau bertulisan di bawahnya tutup lagi ngerjakan sholat sebentar, tutup sebentar. Mau orang menunggui. Itu kenapa alasannya orang-orang pedagang di negeri Tarim di Hadramaut dagangan mereka berkah. Karena mereka lebih mengutamakan Allah Ta'ala ketimbang makhluk nang datang biar bajurut si panukarnya beentri. Tapi ketika sampai kewajiban mereka tutup tahan sebentar dulu. Kada peduli berapa orang pedagang orang-orang pembelinya betuyuk di muka tokonya, mahadang di muka tokonya nama nukar, ada pedulinya. Yang penting mengutamakan Tuhan dulu ketimbang makhluk. Ada kita nih terbalik lah, tampil orang banyak nih yang buatnya yang kita jual di behiman, tampil lo, biar ya juhur tertunda jam 3 menggawi itu ada itu kita. Kalau orang tua mau kada mau pasti mereka lebih mengutamakan Allah Taala ketimbang makhluk. Itu alasan pertama. Tuhan ada ketiga. Dan alasan yang kedua, ketika azan zuhur atau asar dan lain sebagainya, nang 5 waktu itu dahulu mereka menyahoti orang adzan. Walau di dagangan asik berdagang, stop dulu bepandilan kadang-kadang orang adzan nih sampai ke toko menyahoti Allahu Akbar, Allahu Akbar, disahoti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada lagi asik nang tukarlah jual. Kada lagi. Karena menyahoti orang adzan itu hukumnya sunnah. Bahkan ada ulama berpendapat hukumnya wajib karena adzan tadilah penyebab sembahyang dikerjakan. Adalah orang sembahyang 5 waktu ada adzan ada bakaman dan pasti adzan bakaman. Di mana aja anggarnya, di mana aja masjidnya pasti adzan dalam bakaman. Sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya menyahuti. Ada kita ini udah orang adzan zuhur bapak asiknya jualan. Ini berapa nih bawang ini sekilo sampai la ilaha illallah kalau menyahuti. Di apa? Akhirnya orang tuh kita nggak tuju bertukar langganan dalam seorang karena penjualnya orang yang taat ibadah salah-salah bisa diulah orang jadi menantu lainnya. Imam Syafi'i sudah mendahkan dari Imam Syafi'i jangan berbini atau berlaki lawan orang yang meninggalkan Tuhan jadi tinggalkannya, apalagi kamu ujar apa? Ujar Imam Syafi'i sembahyang tidak layakannya, apalagi ikam. Tuhan jangan dihiraninya, apalagi ikam. Salah-salah ikam bisa disakitinya kayaknya. Jadi orang anak sugi harta gawi sampai yang Tuhan. Orang anak sugi ilmu gawi sampai yang Tuhan. Orang yang hendak dapat sugi umur berberkah gawi juga sampai yang Tuhan. Anak dapat keluarga yang bahagia, gawi juga sama yang Tuhan. Pokoknya di Tuhan tetap kumpul dah seberataan sugih zahir dan batin.